Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim dan segenap sivitas akademika Universitas Baitur Rahmah dan pengurus Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah menyampaikan kepada kita semua selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kesempatan dan ketaatan untuk dapat menjalankan semua ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah selama bulan Ramadan. Sehingga setelah bulan Ramadan kita mendapat ketakwaan yang sudah dijanjikan oleh Allah SWT di dalam firman-Nya surah Al-Baqarah 183. Mari kita meriahkan bulan puasa ini, mari kita sambut bulan puasa ini. Mudah-mudahan kita lebih baik dari puasa-puasa yang sudah kita kerjakan beberapa waktu yang lalu. Selamat berpuasa, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara as-shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita sanjungkan dan kita ulang-ulang selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang seorang sahabat Rasulullah yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf dan semangat berusaha beliau. Sebagaimana sebuah ungkapan mengatakan bahwasanya ashabi kan nujum, ya, sahabat Rasulullah itu bagaikan bintang di langit. Manapun kita ambil di antara mereka, kita akan mendapatkan petunjuk atau tuntunan dari mereka. Ada keteladanan yang bisa kita tiru. Dan salah satu di antaranya adalah sahabat Rasulullah, yaitu Abdurrahman bin Auf, salah seorang di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga secara khusus, di mana beliau ini termasuk salah seorang as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Kemudian beliau mempunyai suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, yang perlu dicontoh atau dicontoh oleh sebahagian orang yang sama profesi atau bakatnya seperti sahabat ini, yaitu apa? Semangat berusahanya atau berbisnis. Sahabat Abdurrahman bin Auf ini, ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, itu tidak bisa membawa hartanya sesuka hatinya. Walaupun beliau sebelumnya juga adalah seorang yang sudah kaya raya, karena beliau adalah seorang saudagar. Waktu pindah dari Makkah ke Madinah atau waktu hijrah itu, dia cuma membawa pakaian yang lengket di badannya dan harta ditinggalkan semuanya. Kenapa? Tidak diizinkan oleh orang kafir Quraisy. Sesampai di Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan antara orang Muhajirin dan orang Ansor. Dan secara khusus, Abdurrahman bin Auf ini mendapatkan bahagian dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini adalah salah seorang sahabat di Madinah atau kaum Ansor yang juga kaya raya. Dia mempunyai kebun yang luas, harta yang banyak. Ketika keduanya dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, Sa'ad bin Rabi' berkata kepada Abdurrahman bin Auf, saya mempunyai 2 kebun yang luas. Dan ini bukan sekedar kebun, ya, bukan padang luas begitu tanpa ada isi, tetapi di sana sudah ada kurmanya, juga di dalamnya itu ada sumber mata airnya, di mana tinggal memetik hasilnya. Kemudian kata Sa'ad bin Rabi', saya punya 2 kebun yang luas, silahkan engkau pilih mana di antara keduanya yang kau sukai, nanti saya serahkan kepadamu. Dan saya juga mempunyai 2 orang istri, silahkan lihat mana di antara keduanya yang kamu sukai, nanti saya ceraikan. Setelah selesai iddahnya, maka silahkan engkau menikahinya.
Bisa kita bayangkan ya, kalau orang berbagi harta mungkin masuk akal, tetapi ini sampai berbagi istri. Kalau kita umpamanya sebagai Abdurrahman bin Auf pada waktu itu, apa kira-kira yang akan kita lakukan? Ya, sifat kemanusiaan kita yang serakah boleh jadi akan memilih kebun yang luas dan bagus, kemudian yang banyak pohon kurmanya di sana, kemudian kita pilih istri yang muda dan cantik, kemudian kita ambil. Tapi ternyata sahabat Abdurrahman bin Auf memberikan contoh kepada kita keteladanan yang luar biasa. Ya, perhatian saudaranya kepada dirinya, kemurahan saudaranya kepada dirinya itu ditanggapi, diterima dengan keqanaahan, bukan ketamakan, ya, bukan sifat hirs, tetapi beliau qanaah, wara'. Kemudian beliau mengatakan, ya, semoga Allah memberkatimu dan hartamu serta keluargamu. Tunjukkan saja saya di mana letaknya pasar. Satu pun tidak ada yang diterima oleh Abdurrahman bin Auf. Ya, bukan dia gengsi, bukan apa-apa, tetapi inilah ajaran Islam. Ya, tidak boleh menjadi tangan di bawah, apalagi bagi seorang Abdurrahman bin Auf yang pintar di dalam berbisnis. Kemudian As-Shaimin dan Shaimat, beliau ditunjukkan oleh Sa'ad ibnu Rabi' di mana letaknya pasar. Kemudian beliau masuk ke pasar sana melakukan perdagangan. Dari mana beliau dapatkan modal? Nah, ini yang luar biasa. Beliau tidak ada modal, tidak ada mempunyai uang dan harta, tetapi bisa setelah itu menjadi seorang saudagar kaya. Apa yang beliau lakukan? Beliau kira-kira melakukan hal yang disebut di dalam syariat kita dengan sistem mudharabah. Ya, beliau dipercayai oleh orang untuk memperdagangkan hartanya. Ya, contohnya sekarang ada orang berdagang kain, kemudian diserahkan, ini silahkan jualkan ini, nanti hasilnya kita bagi, boleh jadi bagi 2 atau 1/4-nya untuk Abdurrahman bin Auf, ya, tergantung bagaimana kesepakatan mereka pada waktu itu. Tapi dengan ringkas, ya, beberapa hari berikutnya, bahkan di hari itu Abdurrahman bin Auf sudah bisa pulang dengan membawa keju, makanan-makanan pokok pada waktu itulah. Dia tidak mengandalkan Sa'ad ibnu Rabi' yang tadi sudah mengayominya, tidak mengandalkan orang lain, sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya, atau menadahkan tangan, tetapi beliau bisa berdikari dengan dirinya sendiri, mendatangkan hasil dengan usahanya. Lalu apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf sebenarnya? Kira-kira yang dilakukan, ya, adalah kalau kita membayangkan, mungkin Abdurrahman ini adalah orang penipu, ya, bisa cepat kaya begitu. Tidak, beliau adalah orang yang sangat jujur sekali. Tapi yang beliau lakukan kira-kira pada saat sekarang adalah dengan memperdagangkan harta orang lain, dan beliau mampu untuk meningkatkan kualitas barangnya tersebut. Salah satu contohnya, kita lihat umpamanya ada orang ketika dia menjual stroberi, dia tumpuk saja begitu. Kemudian ketika datang pembeli, diambil berkilo begitu, kemudian dimasukkan ke dalam plastik, kemudian dibawa pulang. Harganya berapa? Mungkin cuma 25.000 sekilo. Ada orang yang pintar, dia dimasukkan ke dalam foam, kemudian dibungkus bagus-bagus dengan plastik dan bentuknya cocok untuk diletakkan di supermarket, kemudian diletakkan di dalam kulkas umpamanya begitu. Yang harganya 25.000 sekilo, ini bisa 1/4 kilonya 25.000. 1 kilo bisa dia jual menjadi 100.000. Nah, kira-kira seperti ini yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, sehingga kualitas barang yang dia jual melebihi daripada orang lain. Dan bisa kita bayangkan, ya tentu dagangannya lebih laku lagi, lebih laris, dan lebih banyak mendatangkan untung. Yang seharusnya cuma mendapatkan keuntungan tipis, ini bisa mendapatkan keuntungan besar. Kenapa? Karena kualitas barang dagangannya menjadi lebih baik daripada yang dijual oleh orang lain. Selanjutnya juga, apa yang ada pada diri Abdurrahman bin Auf, yaitu ada 2 hal yang sangat penting bagi siapapun yang mau berbisnis. Apa itu? Amanah dan profesional. Amanah, kejujuran, ya, melakukan apa yang seharusnya dilakukan dengan sebenar-benarnya tanpa adanya unsur penipuan di sana, sehingga orang yang berinteraksi dengannya merasa tenang dan merasa
tidak dikibuli. Kemudian profesional di dalam berbuat seperti yang kita katakan tadi itu, ya. Di antaranya adalah tepat waktu. Ada orang berbisnis janji umpamanya pada tanggal 1 dia baru bisa memenuhinya tanggal 2 atau tanggal 3. Janjinya jam 8 dia baru datangnya jam 12. Ini tidak profesional. Kemudian juga yang dia lakukan umpamanya asal-asalan saja, ya. Seperti yang pernah kita contohkan, ya, pernah saya hadapi sendiri begitu. Ketika ada teman, ya, diajak berbisnis, kita mempunyai modal, cuma tidak mempunyai waktu dan keterampilan untuk membisniskan uang ini. Kita ajalah orang yang dia mampu untuk membisniskan, kemudian juga punya waktu tapi tidak punya modal. Kita kasih contohnya $100.000. Silahkan ini kita bikin rumah makan Padang atau restoran Padang, ya. Alhamdulillah orangnya ini jujur, ya. Kemudian juga amanah, Rp1 pun tidak akan dia tilep kalau tidak jelas itu adalah untuk dia. Cuma ketika melaksanakan bisnisnya ini dia tidak profesional, ya. Seharusnya buka warungnya itu jam 7 pagi, dia baru bukanya jam 10. Ya, kemudian seharusnya pada hari itu adalah hari banyaknya orang belanja, dia justru pergi jalan-jalan, katanya healing. Ya, akhirnya banyak barang-barang yang seharusnya dimasak dan dijual, akhirnya justru rusak dan terbuang. Ini tidak profesional sekalipun dia jujur dan amanah. Kemudian ada orang yang profesional, kerjanya mantap sekali, disiplin waktunya luar biasa, dan ketekunannya jangan ditanya. Tetapi ketika pembagiannya atau masalah keuangan dan segala macamnya tidak amanah, untung besar dia bilang sedikit, ya, atau dikatakan rugi. Sementara dia beli HP baru, beli motor baru, bahkan mungkin mobil baru. Akhirnya kerjasamanya dengan orang yang memberikan modal tidak sesuai dengan yang diaturkan di dalam agama ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini yang dicontohkan oleh Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah, di mana kemampuan berbisnisnya didasari dengan amanah yang luar biasa, kemudian juga ketekunan dan kemauan bekerja keras itu ada pada dirinya. Kemudian juga sahabat Abdurrahman bin Auf ini memadukan antara ibadah, dakwah, dan bisnisnya. Ini luar biasa. Ada orang yang katanya berdakwah tetapi bisnisnya tidak lancar, ya. Kemudian ada yang mengatakan ibadah dan dakwah berbisnis, ternyata bisnisnya saja yang kelihatan, unsur dakwahnya tidak ada. Dia ambil untung sebanyak-banyaknya, kemudian tidak peduli apakah itu halal dan haram, bahkan menipu orang lain atau menekan dan mengintimidasi orang-orang yang di bawahnya. Ini bukanlah hal yang dicontohkan di dalam Islam. Sementara Abdurrahman bin Auf, ya, sahabat Rasulullah yang mulia ini, beliau memadukan itu semuanya. Dengan berbisnis ini beliau beribadah, di mana beliau mampu untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya, ya, interaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung di dalam salatnya tidak terbengkalai, ya, kemudian melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, ya, jangan ditanya. Kemudian juga dakwahnya dia sampaikan Islam kepada seluruh penjuru dunia, bahkan dengan kekayaannya itu dia menyampaikan Islam kepada umat manusia. Dan terus bisnisnya tetap lancar dan berjalan, tidak dilalaikan oleh bisnisnya, tidak berantakan atau tidak hancur gara-gara dakwah, dan juga dakwahnya tidak ditinggalkan gara-gara bisnisnya. Dan ini memang jarang sekali orang yang mempunyai seperti ini, atau orang-orang tertentu yang diberikan oleh Allah kelebihan begini. Dan bagi kita, ya, yang paling penting adalah kemauan untuk tetap berusaha, tidak berpangku tangan. Yang kita sayangkan pada hari-hari ini adalah banyaknya orang yang berpangku tangan, tidak mau berusaha. Anak-anak muda yang disebut dengan kaum rebahan, ya, badan sehat
tampangnya ganteng, gagah, kemudian badannya kuat, tetapi akalnya tidak difungsikan dengan sebaik-baiknya, sehingga yang dia lakukan hanyalah bersantai-santai ria atau terlalu banyak healingnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, agama kita ini adalah agama yang mengajarkan kejuhudan, kesungguhan. Bahkan ketika ditanyakan kepada para salafun salih itu, ya, kapan kita akan beristirahat, mereka menjawab nanti di akhirat ketika kaki kita sudah menginjakkan kaki kita sudah menginjak surga. Oleh karena itu mereka di dunia ini, ya, berbuat sebanyak-banyaknya, bukan sekedar bukan beribadah itu hanyalah dengan memperbanyak ruku dan sujud tilawah Al-Quran, tetapi dengan berbisnis ini juga kita bisa memperbanyak ibadah, di mana hasil dari bisnis kita atau pekerjaan bisnis itu sendiri adalah diniatkan untuk ibadah. Nanti hasilnya bisa kita gunakan untuk menyebarkan dakwah agama ini dan membantu para orang-orang yang membutuhkannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW tidak mengajarkan kepada sahabatnya untuk bersenang-senang, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas kepada muridnya Mujahid. Wahai Mujahid, andaikan engkau melihat sahabat Rasulullah dulu atau orang-orang sebelummu, generasi sebelummu, kesungguhanmu pada hari ini adalah main-main mereka itu. Bisa dibayangkan kalau mereka melihat kita pada hari ini. Kesungguhan kita pada hari ini menurut mereka apa? Boleh jadi kita dianggapnya adalah orang gila. Dan Rasulullah SAW juga para sahabatnya mengajarkan kepada kita untuk selalu tekun berusaha, ya, dan sekalipun tidak semua orang akan bisa meniru Abdurrahman bin Auf menjadi pebisnis besar. Yang ada di antara ulama atau orang belakangan yang menghitung kira-kira kekayaan beliau berapa, kira-kira di antara 15 sampai 17 triliun. Ya. Orang sekarang ada yang lebih daripada itu. Salah satu contohnya beberapa hari yang lalu saya mendengar satu orang saja, itu tidaklah orang terlalu terkenal, dia mempunyai kekayaan 305 triliun. Ya, berapa kalinya Abdurrahman bin Auf. Tetapi apa yang dilakukan dengan uang itu? Ya, apakah dia menyebarkan agama Allah? Apakah dia membantu perjuangan dakwah ini? Ya, wallahu a'lam bishawab. Abdurrahman bin Auf mencontohkan kepada kita, di samping beliau betul-betul sungguh di dalam memperbanyak harta, tetapi harta itu digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesibukannya dalam berbisnis tidak mengurangi kualitas salatnya, juga kuantitasnya, tilawah Al-Qur'annya dan dakwahnya. Muslimin yang dimuliakan Allah, salah satu lagi di antara ungkapan-ungkapan kaum orang salafun salih yang berkenaan dengan hal kesungguhan dalam berusaha ini, ya, apa kata Abdullah bin Mas'ud, ya, inilah akrahu an ara saban sabahlalan. Aku benci sekali melihat anak muda yang pengangguran, ya, tidak untuk amal dunia juga tidak untuk amal akhirat, rebahan, malas-malasan saja seperti itu, ya. Sementara kita dianjurkan di dalam agama kita ini untuk melaksanakan ibadah mahdhah dan juga berusaha untuk kehidupan kita ini dianggap Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah juga, ya. Maka jangan sampai ada, terutama sekali laki-laki, ya. Kita dengar sekarang banyak laki-laki yang pemalas begitu, yang justru berusaha adalah istrinya, ya, sehingga ketika di rumah tangganya itu, ya, sering terjadi cekcoknya. Kenapa? Ya, laki-laki yang tidak menghasilkan, yang tidak mampu untuk mengayomi keluarganya. Apa penyebabnya? Malas berusaha. Sementara agama kita dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, mereka semuanya adalah orang-orang yang giat berusaha mencari penghidupannya, jangan sampai menjadi tangan di bawah, tapi mereka menjadi tangan di atas yang memberi kepada sesamanya. Kaum muslimin, as-shaimin dan as-shaimat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan kajian kita kali ini dapat memberikan suatu semangat kepada kita pada hari-hari yang akan datang, kita menjadi orang yang lebih giat lagi dalam berusaha, ya. Tidak mesti menjadi pedagang, yang penting kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Alangkah baiknya juga kita bisa memberikan ayoman kepada orang-orang yang di sekitar kita dengan hasil usaha kita tadi itu. Kita fungsikan, kita
maksimalkan kemampuan akal kita, kemampuan fisik kita, dan kemampuan ruh kita, sehingga kita betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik, yang baik untuk diri kita sendiri dan bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita, sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah. Terutama pada kali ini kita membicarakan tentang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Baitur Rahmah. Di sini kami tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional. Dengan fakultas yang berpengalaman dan berkomitmen, kami menyediakan pendekatan pembelajaran inovatif yang mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan global. Bergabunglah bersama kami di Universitas Baitur Rahmah dan bersama kita membentuk masa depan yang lebih baik. Ramadan telah tiba. Semoga membawa berkah bagi kita bersama. Kami, keluarga besar Yayasan dan Universitas Baitur Rahmah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya